video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Big Short 2015 atau disebut pengeksekusian dalam jumlah besar. Langsung saja, di mana dalam film ini itu membahas tentang krisis keuangan, krisis properti yang terjadi di Amerika pada tahun 2008 yang diberi nama dengan mortgage crisis. Di film ini terdapat sejarah terjadinya subprime mortgage, di mana kejadian subprime mortgage Amerika pada tahun 2008 itu sebenarnya dimulai pada tahun 1970. Pada waktu itu, bank-bank di Amerika telah memperkenalkan produk yang disebut dengan MBS atau Mortgage Backed Security. Margot Robbie menjelaskan bahwa pada dasarnya obligasi hipoteknya Lewis Lanier itu luar biasa menguntungkan bagi bank-bank besar. Mereka menghasilkan miliaran dan miliaran pada upah 2% yang mereka dapat dengan menjual masing-masing obligasi. Tapi kemudian mereka mulai kehabisan hipotek untuk mereka satukan setelah semuanya yang ada hanya begitu banyak rumah dan banyak orang dengan pekerjaan yang cukup baik untuk membelinya. Jadi bank-bank mulai mengisi obligasi ini dengan hipotek yang beresiko. Dengan cara itu, mereka dapat menjaga mesin keuntungan yang berputar. Hipotek yang berisiko ini disebut sebagai subprime. Nah, apa yang dimaksud dengan obligasi ini? Nah, obligasi itu adalah sebuah surat utang jangka panjang dengan kurun waktu yang telah ditentukan untuk pengembalian dana dengan pembayaran bunga secara berkala. Nah, pada film ini itu KPR itu dapat dijadikan satu kemudian dijual ke pasar uang. Ketika dijual ke pasar uang, investor-investor ini bisa membeli KPR tersebut dan uangnya itu untuk bank dan untuk memberikan KPR yang lain. Nah, maksudnya yang dijual itu bukan rumah melainkan berupa tagihan KPR tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai MBS. Di sini mereka, setelah mengetahui penjelasan tadi, mereka itu mulai berlomba-lomba untuk membeli sebuah MBS ini. Karena mereka yakin bahwa MBS ini aman karena KPR aman. Jika dijadikan satu, maka lebih aman lagi. Selang beberapa waktu, masalah mulai muncul. Pada tahun 2005, ada sebuah perusahaan investasi yang bernama Scion yang dipimpin oleh Dr. Michael Burry. Dia ini adalah seorang manajer keuangan yang menemukan keanehan di pasar MBS ini. Michael pernah berkata bahwa aku mencari harga dimanapun bisa ditemukan, dan faktanya adalah bahwa MBS atau Mortgage Backed Securities ini diisi dengan pinjaman subprime adjustable rate mortgage yang sangat berisiko. Dan saat sebagian besar ARM laris di tahun 2007 itu akan mulai jatuh, dan jika itu jatuh di atas 15%, maka seluruh obligasi itu tidak akan berharga lagi. Kemudian Michael Burry mengetahui obligasi hipotek yang seharusnya 65% AAA ini sebenarnya hanya bagian dari omong kosong. Jadi sekarang dia akan mengeksekusi obligasi yang berarti bertarung melawan, yang artinya itu akan dieksekusi jika semakin turun harganya dan untungnya itu semakin besar. Lalu Michael berasumsi bahwa obligasi itu tidak berharga. Dia berkata, pasar properti ditopang oleh kredit macet. Katanya ini adalah bom waktu dan dia ingin mengeksekusinya. Dia pun kemudian memutuskan untuk melakukan investasi besar walaupun banyak pihak di perusahaan tersebut itu menentangnya. Dan pada saat itu Michael baru memutuskan untuk ke bank dan meminta untuk dibuatkan sebuah produk asuransi terhadap MBS tersebut. Produk ini disebut dengan Credit Default Swap atau CDS. Tetapi pihak bank berkata, untuk apa dibuat produk seperti ini? MBS ini top AAA, sambil tertawa ke arah Michael Burry. Nah, dari hasil pembicaraan antara Michael Burry dan pihak bank ini, ada pihak lain yang mendengar pembahasan mereka, yaitu Mr. Mark Baum. Mark Baum heran, kok ada ya orang yang mau membuat suatu produk seperti itu. Karena penasaran, Mark mengecek kondisi KPR, apakah benar-benar sudah mau hancur seperti yang dikhawatirkan oleh Michael Burry tersebut. Dan setelah hasil pengecekan oleh Mark
Baum, dan ternyata hasil pengecekan dia itu yang pertama itu rumah-rumah yang baru dibangun itu kebanyakan kosong atau dibeli tapi kosong. Yang kedua, ada banyak orang-orang yang seharusnya tidak layak dibiayai tapi malah dibiayai atau seperti imigran gelap. Yang ketiga, ada banyak orang yang mengambil KPR dengan bunga mengembang atau floating rate. Terus yang keempat, terjadi from KPR yang tinggi. Tertingginya itu sejak tahun 1933. Di sini Mark Baum datang ke pihak perusahaan rating dan dia bertanya kepada pihak perusahaan tersebut, "Kamu cara mereview produk MBS ini bagaimana? Kok yang ini bisa dapat triple A, B, dan ini kenapa bagus semua? Kenapa tidak ada yang jelek satupun?" Dan perusahaan ratingnya menjelaskan bahwa karena jika saya tidak memberikan rating triple A, maka dia akan ke perusahaan rating sebelah. Daripada klien saya lari, ya saya kasih rating triple A saja. Terus yang kelima tadi ada komisi pengawasan KPR kekurangan orang. Terus yang terakhir ada semua orang yakin bahwa KPR itu sangat aman. Karena sudah yakin bahwa pasti akan terjadi masalah dengan KPR tersebut, Mark Baum juga ikut memborong produk CDS tersebut, dan bank senang mendapat premi asuransi yang aman. Terus selanjutnya datanglah investor yang ketiga, yaitu Mr. Ben Ricard. Menemukan produk CDS ini ketika membaca ramalan Mr. Barry di koran bahwa KPR pasti akan meledak, sehingga dia juga ikut-ikutan untuk memborong produk CDS ini. Lalu datanglah seorang investor yang ketiga, yaitu Mr. Ben Ricard. Menemukan produk CDS ini ketika membaca ramalan Mr. Barry di koran bahwa KPR akan meledak, sehingga dia juga ikut-ikutan untuk memborong produk CDS ini. Kondisi ini makin rumit ketika adanya produk yang baru yang lebih baik dari CDS ini, yaitu CDO, yang artinya Collateralized Debt Obligation. CDO ini adalah pengumpulan kredit-kredit yang tidak layak dijadikan satu seperti MBS tadi. Nah, kredit-kredit tidak layak inilah yang disebut sebagai subprime mortgage crisis. Di sini orang-orang beranggapan bahwa CDO ini aman walaupun kredit-kredit tidak layak ketika dijadikan satu. Setelah CDS dan CDO berjalan, market MBS tetap laku keras, bahkan ketika kredit macet tinggi pun tetap laku. Perusahaan-perusahaan investasi tersebut malah kehabisan uang karena ternyata KPR-nya ini tidak runtuh-runtuh. Lalu pada kejadian itu mereka memiliki ide, yaitu mereka bertaruh untuk asuransikan bukan kredit yang biasa-biasa, tetapi super prime, maksudnya yang paling bagus. Dan tebakan Michael Barry itu benar. Pada tahun 2008 Amerika terjadi krisis, KPR macet, bank-bank rontok, dan perusahaan-perusahaan investasi yang membeli CDS itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena kreditnya macet, mereka mendapatkan uang yang besar. Dan sedangkan bank yang membeli atau menjual produk CDS tadi itu harus membayar kerugian dan menjadi bangkrut. Dan inilah yang memicu krisis keuangan di Amerika.